Selamat pagi. Ada komen dari Pak User. Pak Jes, racikan Makjin bisa untuk penyumbatan OTA ekah karena ke DKTR OBAT-nya itu aja. Lah iya, pengobatan itu ada dua, Pak. Ya, pengobatan itu ada dua. Pengobatan yang pertama adalah disebut sebagai metabolic syndrome. Ya, ini benar enggak nih? Pengobatan yang pertama itu adalah yang disebut sebagai konvensional medicine, pengobatan konvensional. Jadi kamu pergi ke dokter, kamu pergi ke rumah sakit untuk diobati, itu konvensional. Ya, yang kedua adalah pengobatan fungsional. Penyakit manusia 80% itu adalah fungsional. Tapi karena sudah terindoktrinasi atau sudah terjejeli kamu dikit-dikit obat, makanya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan fungsional pun akhirnya kamu ke konvensional. Gitu. Nah, penyakit yang namanya penyumbitin ini kan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolik. Itu adalah penyakit yang pengobatan yang paling aman dan bagus dan pasti tokcer dan lepas OBAT itu harusnya menggunakan fungsional. Kenapa ya? Karena cara penyembuhannya bukan dengan konvensional, cara penyembuhannya bukan dengan OBAT. Cara penyembuhannya adalah dengan memperbaiki fungsi-fungsi metabolik tubuh. Ya, setiap tubuhmu ini kan penuh dengan apa itu? Penuh dengan sel. Nah, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sel atau metabolik yang diatur dengan metabolik, ya menyembuhkannya ya dengan cara memperbaiki metaboliknya. Penyakit metabolik itu muncul karena selnya gagal meregenerasi. Selnya gagal terregenerasi. Sel gagal terregenerasi karena asupannya tidak sesuai dengan kebutuhan sel. Makanya sel gagal meregenerasi. Sama seperti mobilmu. Mobilmu itu wajib diisi bensin yang RON-nya 95 umpamanya. Kamu selalu kasih RON yang 88. Atau kamu kasih RON yang 89 atau yang 90. Ya lama-lama oklok-oklok gitu. Karena apa? Karena asupannya tidak sesuai dengan kebutuhan dari mobil tersebut. Sama dengan tubuhmu. Tubuhmu itu kan kebutuhan selnya itu adalah kolesterol. Kebutuhan sel tubuhmu itu adalah asam amino dan asam lemak. Tapi yang kamu asupkan, melek moto, melek cangkem, kalimat ini kan sering saya ucapkan. Ya, yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu itu rata-rata semuanya melek moto, melek cangkem itu gula. Jajanan gula, cemilan gula, cepuluh gula, kue-kuean gula, minuman-minuman berenergi gula, nasi gula, tepung gula, gorengan gula. Itu melebihi yang harus diasupkan ke dalam tubuhmu. Ingat, gula di dalam tubuh tidak bisa dipecah menjadi asam amino dan asam lemak. Asam amino dan asam lemak di dalam tubuh bisa dipecah menjadi gula. Itu sebabnya saya tidak pernah bicara masalah sayur. Saya tidak pernah bicara masalah buah. Yang selalu saya bicarakan adalah telur. Yang selalu saya bicarakan adalah ini. Kenapa? Karena telur ketika kamu makan, ya, mikronutrisi dan makronutrisinya ini adalah dibutuhkan oleh sel tubuhmu. Dan telur yang kamu makan, itu di dalam tubuhmu bisa dipecah menjadi yang tadi saya sebutkan sebanyak itu. Gula itu. Ya. Itu problemnya. Nah, kalau masalah begini ini kan masalah penyumbatan. Karena pembuluh darahmu tidak lancar. Pembuluh darah tidak lancar itu kan karena banyaknya gula yang kamu konsumsi kan. Ya. Makanan masuk mulut, masuk ke lambung.
dihancurkan oleh asam lambung. Asam lambungnya dimusuh-musuhi. Asam lambungnya dimusuh-musuhi. Dan kamu menyebutnya itu mah atau GERD. Setelah makanan hancur di lambung dengan asam lambung, maka dimasukkan ke dalam usus. Masuk ke usus. Di usus dicerna. Masuk ke usus halus, diserap. Nah, penyerapan itulah yang diambil sama darah. Disampaikan ke seluruh tubuh melalui darah. Setelah penyerapan itu terjadi. Nah, yang diserap apa? Yang diserap itu ada 5. Itu semua yang dibutuhkan sama tubuh. 1, mineral. 2, vitamin. 3, asam lemak. 4, asam amino. Dan 5, karbohidrat. Mineral sama vitamin ini ada di dalam racikan Mak Cin. Makanya saya bilang bangun tidur minumannya racikan Mak Cin. Racikan Mak Cin. Kamu bisa beli melalui Vira, hubungi Vira. Linknya nanti dikasih. Kardusnya seperti ini. Ya, Mak Cin ya, bukan Mak Cien ya. Itu palsu itu. Ya. Ini yang peracik pertamanya namanya Mak Cin. Yang racik ini Pak Jess. Tulisannya seperti ini, sarapan terbaik adalah tidak sarapan. Nah, ini yang terbaik. Ya, 1 saset nih bisa diseduh berkali-kali. Nah, ini sudah saya minum 1 teguk, saya bisa tambah lagi. Ditambah dengan air dispenser masih oke, enggak ada masalah. Nah, ini saya tambahin air dispenser setelah ditambah. Nah, ini caranya. Diseduh berulang-ulang, no problem, enggak ada masalah. Ya, sampai bening. Setelah bening, ampasnya jangan kamu buang. Kamu pakai buat lap muka. Beresin tubuhmu, menyegarkan kulitmu, pakai itu. Itu baru jelas. Ya. Pahit, Pak? Enggak pahit. Meskipun ini jamuan, ya ada 14 elemen. Kalau kamu minum masing-masing pasti pahit. Tapi karena diracik sama saya, jadi enggak pahit. Ya. Nah, ini membantu kamu untuk memperbaiki metabolik tubuhmu. Kalau soal menyembuhkan, tergantung dari apa yang kamu lakukan dengan tubuhmu. Karena racikan Mak Cin ini bukan obat. Sekali lagi, racikan Mak Cin bukan obat. Racikan Mak Cin adalah nutrisi. Tadi ya, namanya mikronutrisi. Yaitu mineral sama vitamin. Nah, yang 3 ini loh. Yaitu asam amino, asam lemak, sama karbohidrat. Nah, dari 5 yang kamu asupkan, pertanyaan saya, yang paling banyak kamu asupkan apa? Tak balik kameraku ya, Jess, kan tak tunjukin. Kamu paling banyak masukin apa? Karbo, Jess. Ya, yang paling banyak kamu asupkan itu karbo. Nah, itu yang berbahaya. Ya. Makanya saya selalu mengajari kamu untuk tidak sarapan dan tidak makan malam. Dengan kamu tidak sarapan dan dengan tidak makan malam, paling tidak kamu punya 18 jam tubuhmu kelaparan. Kelaparan bukan kehausan, makanya kalau haus kamu minum. Ya, haus minum, enggak masalah. Haus minum. Iyalah, haus minum lah. Karena memang sebetulnya otak kita itu informasinya minum, bukan lapar. Kamu yang menerjemahkan lapar itu karena kamu dididik untuk selalu itu badok terus, makan terus itu. Didikan itu dari makmu itu. Kapan? Ya semenjak dia hamil kamu. Ya, ketika dia hamil kamu, dikit-dikit ngidam, nyusahin lakinya. Nah, itu tujuannya untuk supaya kamu jadi kayak begitu. Yang ujung-ujungnya kamu terfarmasi. Nah, itu pangkas itu, selesaikan itu. Itu bukan kamu itu. Ya, makanya tidak sarapan dan tidak makan malam. Dengan tidak sarapan, tidak makan malam, kamu punya waktu makan jam 1 sampai jam 6 sore. Nah, yang dimakan, karena kamu udah mengurangi gula tadi, yang dimakan adalah telur, ikan, daging, seafood. Nah, dengan cara seperti itu, 3 bulan saja kamu udah melihat tubuhmu sehat. Kalau memang obat bisa menyembuhkan, seumur hidup kamu tidak diobati. Mulut saya pegang baik-baik. Kalau memang obat bisa menyembuhkan, orang diabetes berhenti minum obat karena dia sembuh. Ternyata tidak.
Tapi